Hey everything, thank you udah ngaktif video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah hilang! Hai gengs, gue nerima banyak banget pertanyaan dari kalian yang nanya tentang skincare-nya ganti ya, nggak pakai mineral lagi ya? Nah, jadi sebulan kemarin, gue emang kayak, ya nyobain skincare lain lah. Kalian juga pastinya suka ganti-ganti skincare kan? Habisnya FOMO begitu. Banyak banget skincare baru sekarang. Cuma rasanya hati nih kalau udah bucin, ya ujung-ujungnya balik-balik lagi. Akhirnya gue repurchase lagi nih, Miracle Glossy Series nih, satu box. Nah, Miracle Glossy Series ini tuh adalah rangkaian skincare yang bisa dipakai buat semua jenis kulit yang tujuannya buat mencerahkan dalam 21 hari. Nah, pokoknya kalau kalian beli satu box ini ya udah pakai rangkaian yang di sini aja, nggak usah pakai yang lain-lain. Jadi nggak usah repot hidup. Karena dalam satu box ini udah dapat ini nih. Satu pertama ada dapat sabun mukanya. Ini punya kandungan gliserin dan vitamin E yang fungsinya buat menyerap kelebihan kulit berminyak dan membersihkan pori-pori juga. Tapi nggak buat muka nih jadi keset atau kayak ketarik gitu habis sabunan. Nah terus setelah itu kita juga dapat nih namanya Glossy Toner. Ini kandungannya ada hyaluronic acid sama vitamin C juga, gengs. Lanjut ada Glossy Serum juga nih. Ini kayak semacam kuncian serum ya dengan kandungan alpha-arbutin, niacinamide, vitamin C, dan allantoin. Dan selanjutnya ada dua krim, yang satu yang tutupnya putih buat pagi dan hitam nih buat malam. Yang dua-duanya ini membantu untuk mencerahkan dan melembabkan wajah dengan formula yang ringan banget, berlangsung nyerep kayak nggak pakai apa-apaan. Jadi itu satu rangkaian Miracle Glossy Series yang udah ada dalam satu box ya. Pokoknya langsung cek-cek aja di deskripsi di bawah ya. Sepinter-pinternya flex dan bekas jerawat, mau ditutupin pasti akan kelihatan juga. Makanya pakai Miracle ya. Masih aja ngikutin kita. Ini soalnya mau masuk ke kasus kali ini yang mungkin peribahasanya lebih cocok tuh. Sepinter-pinternya bangke ditutupin pasti akan kecium juga. Ya tapi kalau keciumnya sampai 40 tahun lamanya, itu gimana ceritanya sih? Rapat banget gitu nutupnya. Karena ini lagi ada kasus yang baru-baru ini tuh lagi rame. Dan kalian semua pada nge-tagin gue di Instagram untuk membahasnya. Dimana di sini tuh ada sebuah kasus. Orang hilang dari tahun 1982. Tapi baru keungkapnya di tahun 2002 ini. 2022 karena sebuah podcast, gengs. Wah, seplotus itu nggak? Gak ada yang nyangka ala-ala podcast Close the Door tuh yang akhirnya bisa mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Sampai-sampai podcastnya itu semacam menjadi pembahasan podcast viral yang paling banyak didengar di dunia dan udah di-download lebih dari 60 juta kali. Lah kala itu Om Ded. Jadi kejadian itu terjadi sama seorang wanita bernama Lynette Dawson atau biasa dipanggil Lynn yang tinggalnya di Sydney, Australia. Menurut keluarga dan teman-temannya Lynn, sebenarnya dia adalah seorang wanita yang cantik, baik hati, lembut, dan humoris. Jadinya juga sangat disayangi sama sekelilingnya. Pokoknya tipe-tipe cewek idaman lah. Dan di tahun 1970, Lynn ini akhirnya menikah sama seorang pria bernama Christopher Michael Dawson atau biasa dipanggil dengan Chris. Nah, waktu menikah, umur mereka tuh masih sama-sama 21 tahun, gengs. Namun pada saat itu, si Chris ini profesinya masih menjadi pemain rugby. Jadi atlet gitu yang cukup punya banyak fans. Karena memang selain skill mainnya oke, dia juga ganteng dan badannya atletis banget. Nah, si Chris ini tuh juga punya saudara kembar, namanya Paul. Sama ini tipenya Paul 11-12. Cakep uga. Sampai-sampai mereka berdua itu kadang mengambil kerjaan sampingan jadi model. Berarti di sini, karena si cewek itu kategorinya cantik ya, si Lynn ya. Ditambah cowoknya nih Chris ini juga ganteng. Otomatis waktu mereka nikah, banyak yang bilang kalau mereka ini good looking couple. Alias pasangan yang cakep begitu. Mungkin kalau di sini tuh kayak Andrew White sama Nana Mirdad kali ya, yang kadang kita suka nyari jelek-jeleknya di mana gitu kagak nemu. Heran kita makanya. Dan dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai dua orang anak. Dua-duanya perempuan nih. Yang satu bernama Chanel, yang satu bernama Sherin. Sampai akhirnya di tahun 1980, Chris yang udah mulai tuir nih, beralih profesi. Dia pensiun dari atlet, terus jadi guru. Tepatnya guru olahraga ya, di Cromer High School Sydney. Ya semacam jadi coach atau pelatih lah. Sedangkan Lynn itu berprofesi sebagai seorang perawat di rumah sakit di Sydney. Dan seperti halnya rumah tangga orang-orang nih ya, kelihatannya hijau aja gitu kan kayak rumputnya. Bahagia, makmur, sentosa, sayang-sayangan. Buat kita ini para jomblo menangis melihatnya. Tapi suatu ketika, pernikahan mereka diisukan retak di tahun 1981. Karena Chris ini jatuh cinta kepada murid perempuannya sendiri yang bernama Joanna Curtis. Saat itu si Johnny masih berusia 16 tahun. Dimana dia ini lahir di keluarga yang broken home. Jadinya si Joanna, atau Johan sih yang ngomongnya ya, mulai sering curhat dah tuh sama guru olahraganya, si Chris. Dia cerita kalau ayah tirinya itu kasar dan sering melakukan tindakan kekerasan juga tuh di rumah. Dan Johan ini tuh kayak nggak tahu saya mau curhat sama ngadu ke siapa lagi, Pak. Dengan niat ngebantu, akhirnya Chris ini ngasih kerjaan tuh ke Johan. Kayak, udah kamu jadi babysitter aja di rumah gue.
itu ngurusin 2 anak gue tuh di rumah. Sekaligus Joan ini juga disuruh tinggal di rumahnya Chris. Karena kan kalau di rumahnya sendiri katanya disiksa tuh sama bapaknya. Nah, sang istri yang baik hati setuju aja dengan ide suaminya itu. Dengan menganggap kayak, wah suamiku bener-bener hatinya tuh baik sekali ya. Mau membantu muridnya yang sedang kesusahan. Tapi sayangnya, kadang kalau orang terlalu positive thinking, itu suka nggak baik juga ya. Heran kita tuh, mau jadi orang baik kok kayak susah banget dibohongin mulu. Lah, jadi curhat. Soalnya ternyata ya, selama si Joan ini tinggal bareng sama mereka, dia nggak cuma ngurusin 2 anak doang. Tapi kalau malam, itu juga disuruh ngurusin bapaknya, gengs. Ayah wae nggak tuh? Bapaknya juga minta dikasih cucu. Yang pasti Joan dan Chris ini melakukannya ngumpet-ngumpet tapi ya, tanpa pengetahuannya Lin. Nah, cuma sebenarnya keluarga dan kerabatnya Lin itu udah mencium nih kejanggalan-kejanggalan dan curiga jangan-jangan si Chris ini kayaknya ada affair deh. Biasa kan kalau orang luar kadang suka lebih peka ya. Ngelihat Chris sama Joan ini kayaknya agak nggak wajar deh, deketnya terlalu intim. Nah tapi pasti bilangin begitu ya ke si Lin ya, sang istri ini denial, nyangkal. Nggak mungkin suami saya begitu. Saya ini kenal banget sifat suami saya loh. Orang tiap hari kan saya juga di rumah sama saya. Kalian ini orang luar, nggak usah sok-sok pada tahu deh, sok ngegosip, ngejudge aja. Pokoknya aku sebagai istri baik dan soleha akan selalu percaya kepada suamiku sendiri. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya. Lah lagu itu lagi kita nyanyiin. Nah sampai suatu hari di bulan Desember di tahun 1981, tepatnya sebelum Natal ya nih ya, Lin tuh pulang ke rumah nih dan tahu-tahu dia menemukan sebuah kayak note gitu di atas kasurnya. Nah note atau pesan itu tuh ditulis sama si Chris, yang isinya kira-kira tulisannya tuh begini nih: jangan bilang hal-hal yang jelek tentang aku di depan anak-anak. Awalnya Lin bingung, maksudnya apa nih? Namun rupanya hari itu, Chris ini kabur ke Queensland bersama pacar mudanya yaitu si Joanne. Makanya dia bilang ke si Lin, kamu jangan bilang ya kalau aku selingkuh ke anak-anak. Ya ada gila-gilanya suami begitu. Mau image-nya terlihat baik nih di mata anak-anaknya pada kelakuannya dajal. Tapi dramanya lagi nih ya, waktu di perjalanan belum sampai ke Queensland, si Joanne ini tuh berubah pikiran. Tahu-tahu dia kayak kangen gitu sama keluarganya, terutama ibunya sendiri. Dan dia jadi nggak yakin nih, mau melanjutkan hubungan gelapnya itu sama si Pak Guru ini apa kagak. Namanya juga Joanne ini kan masih usia-usia labil lah ya. Yang mana tahu-tahu dia kayak takut-takutan kabur sama laki orang. Ya biasa, cewek emang suka begitu. Curiga ini si Joanne Gemini nih, fix nih. Akhirnya si Gemini ini tuh galau. Mereka berdua kembali pulanglah ke Sydney. Di mana si Joanne ini pulang ke rumah keluarganya sendiri. Sedangkan Chris itu pulang ke rumahnya sendiri dan bertemu Lin. Dari situ di hari Jumat, tanggal 8 Januari 1982, Chris dan Lin akhirnya memutuskan untuk pergi ke konseling pernikahan. Buat ya semacam konsultasi menyelamatkan hubungan pernikahan mereka lah. Karena kan udah pada sama-sama tahu nih rahasianya. Kalau pernikahan mereka udah nggak sehat. Tetapi seperti pasangan-pasangan yang ingin tetap terlihat sempurna di depan publik. Pada saat itu, orang-orang di sekitar ini masih melihat si Lin sama Chris waktu selesai urusan konsulnya ya, pulang-pulang nih mereka gandengan tangan. Dan kayak ekspresinya juga kayak mesem-mesem senyum-senyum gitu. Jadi kira-kira orangnya, wah ini konselingnya berhasil nih. Mereka akur lagi tuh, ih cakep ya bisa nurunin ego masing-masing. Padahal mah nggak gitu ego. Sampai malam harinya, ibunya si Lin atau batu jatuhnya mertuanya si Chris ya itu nepon untuk rumah tuh. Dan yang ngangkat pertama si Chris nih, halo. Mereka berdua ngobrol. Chris bilang juga kalau konselnya lancar kok mah. Kami akan baik-baik aja, tenang aja. Ya udah kan abis itu mertuanya bilang, ya udah mama mau bicara tuh ke si Lin. Kasih ini teleponnya. Dan waktu lagi ngomong sama Lin, hal yang pertama kayak ibunya ngeh nih, itu kayak, nak, kamu kok suaranya kayak mabok ya? Terus si Lin bilang, iya mah ini si Chris soalnya nuangin minuman buat aku. Semuanya pokoknya baik-baik aja, mama nggak usah khawatir ya. Tapi Lin itu bicaranya memang katanya, kalimatnya udah kayak teler, jadi agak-agak jelas gitu kayak, hah? Gitu emaknya. Nah menurut orang-orang nih soalnya, si Chris sama Lin itu bukan pasangan yang suka mabok-mabokan. Ya secara Chris ini kan mantan atlet, terus jadi guru juga. Sementara si Lin ini seorang perawat, jadi anti banget sama namanya alkohol. Nah besokannya di hari Sabtu, tepatnya tanggal 9 Januari 1982, Lin ini memang mau janjian sama ibunya ketemuan di Northbridge Baths. Itu semacam kolam renang. Ya kolam renang umum pinggir pantai gitulah buat mau piknik-piknik di sekitar situ bareng anak-anaknya liburan. Nah pada saat itu si Chris ini tuh mengaku dia udah ngedropin istrinya di halte bus dekat situ, soalnya itu permintaan Lin sendiri, katanya mau kayak belanja cemilan dulu lah. Kamu duluan aja gitu ketemu mama. Ya udah jadi Chris ini lanjut jalan ke kolam renang itu duluan. Nah pas si Chris sudah ketemu sama si ibunya tuh mertuanya, si Chris ini kayak tahu-tahu mendapatkan panggilan telepon. Ngangkat handphonenya kan terus kayak ngomong-ngomong gitu di telepon. Pas ditutup, ternyata Chris bilang,
ini barusan dari Lin nelfon. Katanya si Lin itu bilang dia tuh butuh waktu untuk menyendiri dulu, untuk meredakan pikirannya lagi kacau. Jadi butuh space, butuh ruang. Tapi kan dengar begitu ibunya kaget dong, heran. Lah orang semalam katanya Lin baik-baik aja nih. Makanya hari ini kan kita mau janjian ketemuan. Lah kok tau-tau si Lin ala-ala gemini begini nih. Galau juga gitu anaknya pelin-pelan. Dan Chris juga mengaku kayak heran. Baru beberapa menit kan tadi dia nurunin istrinya. Katanya mau beli cemilan dulu, makanya disuruh duluan. Lah kok tahu-tahu bilang kagak mau datang gitu, menghilang. Karena abis itu si Lin ini bener-bener hilang, nggak bisa dikontak. Yang jatuhnya ninggalin 2 orang anaknya nih, yang masih pada kecil-kecil aja cuma bersama si Chris. Keluarga dan teman-temannya Lin ini sebenarnya merasa itu bukan sifatnya si Lin banget deh kayaknya. Karena Lin ini tuh lahirnya tanggal 5 Mei 1948, gengs. Jadi bulan Mei tuh tanggal 5 bintangnya Taurus tuh. Bukan Gemini. Ya harusnya ambisius dan tidak mudah menyerah. Maju terus mempertahankan pernikahannya gitu ya. Bukannya kayak malam bilang A, terus paginya jadi ya B. Aneh nih. Nggak sesuai zodiak nih. Apalagi waktu itu anak perempuannya si Lin yang pertama, yang namanya Chanel, itu umur 4 tahun yang bentar lagi mau masuk SD tuh. Nah, Lin ini memang menanti-nantikan banget momen-momen melihat anak pertamanya masuk SD. Yang namanya seorang ibu pasti ngerti ya. Jadi nggak masuk akal deh. Kalau si Lin ini ninggalin anak-anak yang dia sayang banget, tanpa kabar sama sekali. Masalahnya dia kan sama suaminya. Logikanya dia bakal bawa anak-anaknya gitu, ninggalin suaminya. Iya, mungkin. Nggak perginya sendirian. Tapi walaupun begitu, ibu dan saudara-saudaranya Lin ini awalnya percaya-percaya aja. Dengan cerita Chris tadi yang mengatakan di telepon, si Lin emang ngomong begitu tadi. Nah, ternyata 2 hari setelah Lin ini menghilang, Chris ngejemput si Joanne buat kembali tinggal di rumahnya lagi. Setelah itu, baru 6 minggu kemudian, Chris ngelapor ke polisi atas kasus orang hilang tuh istrinya. Dan pencarian Lin pun baru dimulai. Bayangin, 6 minggu coba. Atau berarti 2 bulanan tuh baru lapor polisi. Harusnya kan ya seminggu nggak ada kabarnya, hilang lapor langsung gitu ya. Tapi saat itu ya polisi benar tidak bisa menemukan keberadaannya Lin tuh di mana. Ya akhirnya Lin ini menjadi orang hilang. Sampai 2 tahun kemudian, Chris mengajukan gugatan cerai terhadap Lin yang padahal posisinya itu masih hilang ya, nggak tahu di mana nih, masih jadi gone girl. Yang jelas dia maunya nih statusnya jadi duda cerai karena dia mau menikahi si Joan. Di tahun 1985 ya udah akhirnya Chris ini beneran tuh menikahi si Joan jadi suaminya. Chris juga bahkan mendoktrin anak-anaknya sendiri dengan bilang kalau Joan ini sebenarnya ibu asli mereka. Karena kan waktu si Lin hilang, anak-anaknya itu masih pada kecil-kecil ya. Anak yang pertama tadi itu baru umur 4 tahun, yang baru mau masuk SD, dan kebetulan memang sosok Joan ini itu kan juga udah di rumah ya jadi pengasuh. Jadi udah deket juga sama anak-anaknya. Dan dari pernikahan Chris dan Joan, mereka ini memiliki seorang anak perempuan lagi yang bernama Kristen. Jadi total anaknya Chris itu ada 3 ya, perempuan semua tuh. Ih, serem gak sih kalau punya anak cewek? Tapi kelakuan bapaknya begitu tuh. Takut karma gak sih? Tuh, para ayah-ayah mania, hati-hati karma ya ke anak-anak lu. Jangan ngadi-ngadi lu makannya kelakuannya. Tapi gengs, sebuah hubungan yang dilandasi dari sesuatu yang nggak bener, emang suka berakhirnya nggak bener juga ya. Karena sekitar 5 tahun kemudian, tepat di tahun 1990, mereka akhirnya bercerai juga tuh. Selama bertahun-tahun, kasus Lin ini tuh dianggap sebagai kasus orang hilang biasa aja udah. Karena nggak ada tanda-tanda atau jejak-jejak kejahatan memang. Apalagi background dari rumah tangga mereka, itu kan emang sudah goyah ya. Dan Lin ini dipercaya jadi semacam stres, abis itu kabur aja udah gitu. Macam film Gone Girl, kalau kalian pernah nonton tuh. Atau ada kasus yang ini juga nih yang seru tuh, yang dunia tipu-tipu akhirnya plot twist banget. Buat yang belum pada nonton, coba nonton ini, pasti kalian juga tertarik seru. Walaupun sebenarnya pada saat itu pihak keluarga dari Lin ini tuh udah meminta untuk dilakukan investigasi, tapi polisi dan masyarakat ini lebih percaya dengan cerita Chris dan tidak curiga sama sekali dengan Chris. Karena Chris ini kan bisa dibilang backgroundnya itu cukup bagus ya, terkenal ya pada masanya. Mudanya dia sukses berkarir jadi atlet rugby, terus jadi coach, dan aktif juga di komunitas setempat. Jadinya persepsi orang-orang pada saat itu malah lebih ke jelek-jelekin si Lin yang dianggap tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu terhadap anak-anak yang ditinggalin. Halala, tetangga-tetangga julid yang kayak ngomongin, ih pantesan aja suaminya selingkuh. Lah, lihat tuh, anak-anaknya juga nggak diurusin, jadinya kabur dia. Wajar lah kalau suaminya nih nyari istri baru. ih, mulut-mulut tetangga ya, suka minta dijejelin cabai gitu. Nah, pokoknya setelah Chris sama Joan ini tuh cerai, Joan balik lagi tuh, tinggal bersama keluarganya yang lama. Dan begitu udah pisah rumah nih, Joan itu ngelapor ke polisi buat meminta investigasi lagi deh pak, kasus hilangnya si Lin. Karena si Joan ini katanya curiga, kalau jangan-jangan Chris ini memang ada hubungannya dengan hilang istrinya itu. Langsung berubah arah nih, si Joan tuh membelok, melawan si Chris nih. Dia bahkan ngasih petunjuk ke polisi buat coba deh pak,
gali pekarangan rumah tuh di belakang tuh, Pak. Jangan-jangan Lin ada di situ, Pak. Akhirnya di tahun 1991, polisi ini melakukan interview kepada si Chris. Tapi Chris tetap menyangkal, kalau saya nggak tahu menau, Pak, istri saya waktu itu di mana, pergi kemana, sekarang juga saya nggak ngerti. Malah di situ Chris bilang ke polisi, itu si John bilang begitu tuh, pasti mau jelek-jelekin saya. Karena mereka berdua memang dalam proses rebutan hak asuh anak mereka yang Kristen tadi tuh. Jadinya polisi kayak terdoktrin, oh iya mungkin ya, masuk akal. Biasa emang soalnya kalau suami istri udah cerai, suka bongkar-bongkar aib nih, cari-cari kesalahan masing-masing. Apalagi konteksnya kalau emang lagi rebutan hak asuh anak. Wih, heboh dah tuh perkara. Makanya saat itu pun, Chris ini akhirnya tidak terlalu diusut sama polisi. Bertahun-tahun lamanya. Karena nggak ada kepastian juga ya kabar tentang Lin. Pihak keluarga yang bingung nih, yang nggak puas, itu terus memaksa polisi buat kayak, ya Pak, dari dulu-dulu nggak ada salahnya kali, kenapa nggak geledah-geledah Chris gitu, cuma ditanya-tanyain doang. Soalnya kan si Lin itu beber hilang ya jatuhnya ya. Nggak ada kabar sama sekali. Ya masa aneh banget tuh kabur tapi nggak ngontak ibunya gitu. Orang nggak punya masalah. Masalahnya Lin sama suaminya. Baru deh 10 tahun kemudian, di tahun 2000 ya, polisi melakukan investigasi ke rumahnya si Chris. Dan dari hasil penggeledahan mereka nih nemuin kardigannya Lin warna pink yang terkubur di dalam tanah tuh di halaman belakang. Cuman sayangnya, mereka nemuin kardigan itu aja, nggak ada apa-apa lain. Jadi polisi merasa ya barang buktinya kurang cukup lah buat mengubah status ini ada orang hilang menjadi kasus sebuah pembunuhan. Lanjut di tahun 2015. Kasus ini tuh akhirnya diserahkan ke detektif Daniel Poole namanya. Jadi emang alot banget itu kasusnya ya. Lama banget penanganannya. Mungkin karena polisi sebenarnya mempercayai kalau Lin ini emang kabur kali. Emang nggak mau dicari aja dia. Tapi pihak keluarga ini terus nyerocos. Minta diusut karena mereka yakin nih ada apa-apa di balik kasus ini. Akhirnya detektif Daniel dan timnya itu mulai lagi menelusuri semuanya tuh dari awal. Dan menemukan fakta kalau sejak tahun 1982 Lin ini nggak pernah pakai paspornya buat pergi-pergi kemanapun. Berarti tidak ada tanda-tanda aktivitas dia berpergian ya. Dan juga tabungannya di bank tuh udah nggak aktif, alias nggak pernah ada juga terlihat transaksi yang menandakan dia masih hidup, masih beraktivitas. Kalau misalkan dia beneran masih hidup, lagi kabur aja gitu emang nggak mau dicari, pastinya uangnya tetap dipakai lah harusnya sama dia buat hidup ya. Lah bayar-bayar pakai apa? Di dunia ini nggak ada yang gratis kawan. Tapi ini bener nggak ada jejak kehidupan masalahnya. Soalnya Lin ini tuh tiba-tiba hilang aja udah dari planet bumi. Tapi nggak mungkin juga dia misalkan pindahnya ke planet Bekasi. Lanjut di tahun 2018. Ada seorang wartawan nih bernama Hadley Thomas dari surat kabar The Australian yang tertarik buat menggali kasus hilangnya Lin Dawson ini. Dia tergerak karena memang ngelihat banyak kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Dan dia ingin publik nih tahu kebenarannya seperti apa. Sama juga semacam menyentil polisi-polisi ini biar bisa lebih serius lagi menginvestigasi kasus-kasus seperti ini. Jangan dianggap sepele. Soalnya kan ini laule banget gitu. Lama banget ngusutnya. Udah bertahun-tahun kagak ada hasilnya. Kemudian dari situ si Hadley ini tuh mulai mewawancarai teman-teman, keluarga, tetangga, polisi-polisi senior yang dulunya terlibat dalam kasus ini. Sampai si Joanna pun diikut diwawancarai. Menariknya, Hadley ini melakukan wawancaranya itu dalam bentuk podcast. Jadi direkam gitu dengan judul Close the Door. Salah, itu mah beda podcast ya. Judulnya itu The Teacher's Pet, alias kalau ditranslatein itu terjemahan peliharaan kesayangan Pak Guru, yang kasarnya simpenannya Pak Guru begitu. Nah, di podcast itu Hadley ini ngebahas soal perselingkuhnya Chris, membicarakan juga tuh fakta-fakta kalau Chris ini pernah melakukan KDRT ke si Lin, sampai tuduhan juga bahwa Chris sempat mempertimbangkan buat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi istrinya itu. Nah, waktu podcast The Teacher's Pet ini tuh dirilis di tahun 2018, podcast ini tuh jadi viral banget dan sukses, gengs. Bahkan sampai menang penghargaan Journalism Award di Australia. Otomatis masyarakat tentunya itu jadi tertarik banget sama kasus ini setelah mendengarkan podcast tersebut. Seperti yang gue udah bilang di awal, sampai-sampai podcast ini tuh di-download lebih dari 60 juta kali dan sempat menjadi podcast terlaris di dunia. Pokoknya beberapa bulan setelah podcastnya itu viral ya, di tahun 2018 bulan Desember, tahu-tahu akhirnya nih si Chris digugat dengan tuduhan pembunuhan. Nah, di proses pengadilannya, walaupun bukti pembunuhan dan jasad Lin ini masih tidak ditemukan ya, tapi banyak pengakuan-pengakuan baru yang muncul dari beberapa saksi tadi tuh yang diwawancara lewat podcast, yang akhirnya makin menguatkan bukti kalau Chris ini memang adalah orang yang kasar dengan Lin. Misalnya aja, waktu si Lin sama Chris itu pergi ke konseling pernikahan tuh, mereka sempat ketemu sama salah satu temannya Lin di sana. Nah, waktu itu si temennya ngeliat ada bekas merah-merah di lehernya si Lin. Pas temannya nanya itu kenapa tuh bekas merah-merah begitu, Lin bilang kalau itu adalah perbuatannya Chris yang emosi karena disuruh datang ke konseling pernikahan. Jadi sebenarnya dia nggak mau nih Chrisnya. Tapi saat mereka keluar, Chris itu membuat image kalau dia adalah suami yang baik dan tahu-tahu gandeng tangannya Lin sambil senyum-senyum gitu, kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
apa. Nah, salah satu tetangga mereka juga mengaku sering mendengar pasangan itu berantem. Pernah juga mereka nih sampai teriak-teriakan di pekarangan rumah hingga membuat si Lin itu nangis. Pengakuan yang gak kalah mengejutkan juga datang dari si Joan, si istri muda. Joan cerita kalau Chris itu orangnya sebenarnya control freak banget. Bayangin, si Chris ini tuh sampai ngatur si Joan harus pakai baju apa gitu. Ih, ala-ala fashion stylist kali si Chris ini ya. Terus Chris ini juga ngedikte Joan ini tiap harinya harus melakukan apa. Pokoknya kalau nggak diturutin nih, si Chris bakalan marah, bakalan emosi. Akhirnya setelah proses pengadilan yang panjang, di tanggal 30 Agustus tahun 2022 kemarin, uniknya nih, hakim menyatakan kalau Chris Dawson bersalah atas pembunuhan Lynn Dawson. Walaupun bukti-bukti keberadaannya si Lynn ini, kondisinya saat ini kayak gimana, beneran dibunuh atau enggak, itu masih belum ditemukan ya. Ditambah Chris ini juga memang belum mengakui kalau dia membunuh istrinya, dia tetap masih denial. Putusan itu semua berdasarkan pengakuan-pengakuan aja, atau dari saksi-saksi tadi, dengan memberikan bukti-bukti kalau sifatnya Chris ini memang tidak baik sebenarnya dan berpotensi berada di balik kejadian Lynn yang menghilang. Keluarga Lynn dan masyarakat itu banyak yang merasa lega dan puas dengan putusan hakim. Walaupun tetap menyayangkan ya, kenapa baru diputuskannya setelah 40 tahun kemudian, lauleh banget. Namun Chris Dawson rencananya baru akan menghadapi sidang hukumannya itu di tanggal 11 November 2022 nanti. Jadi kita tunggu aja nanti kelanjutannya itu kayak gimana ya. Cuma kayaknya sih, berapa lama pun hukumannya akan dijatuhkan kepada si Chris ini, itu nggak akan berpengaruh banyak ya. Mengingat umurnya Chris sekarang ini udah tuir, udah 70 tahun. Jadi mungkin dia akan mendekam sampai akhir hayatnya tuh di penjara. Nah guys, menurut kalian gimana? Soal kasus kali ini yang lumayan berbeda. Apakah Chris memang layak diberi hukuman? Meskipun Lynn ini belum ditemukan kondisi sebenarnya itu gimana. Namun yang jelas memang dipercaya kalau Lynn ini nggak kabur, melainkan dibunuh. Soalnya bener-bener nggak ada jejaknya, gengs. Dari hari Lynn menghilang, uang di banknya aja itu bahkan tidak dipakai sama sekali sama dia. Kan aneh juga ya. Tapi itulah salah satu contoh the power of social media. Kudu viral dulu, baru diusut lah, repot ya. Ya udah deh, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Jangan lupa minta like-nya juga ya. Boleh follow juga. Follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus interesting selanjutnya. Assalamualaikum.